Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti. Saya dari kelas 4B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa data tentang kesehatan di puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas. Langsung saja. Yang pertama yaitu tentang penyakit menular yang ada di Kabupaten Sambas. Kasus penyakit menular di Kabupaten Sambas ada 4. Yang pertama TB paru, yang kedua HIV/AIDS dan IMS, yang ketiga kusta, dan yang keempat ISPA. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, penyakit TB paru merupakan penyakit tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui percikan dahak penderitanya. Yang kedua, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh karena diserang virus HIV. Dan yang ketiga, kusta. Penyakit kusta atau penyakit lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi dan jaringan tubuh lainnya. Dan yang terakhir, ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah tertular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Nah, ini merupakan data kasus TB paru di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai 2011. Terdapat kasus baru pada tahun 2007 yaitu sebanyak 581 kasus, sedangkan target kesembuhannya hanya lebih dari atau sama dengan 85% dan cakupan kesembuhannya 100%. Pada tahun 2008 yaitu sebanyak 423 kasus, sedangkan target kesembuhannya hanya lebih dari atau sama dengan 85% dan cakupan kesembuhannya 97,4%. Dan di 2009 yaitu sebanyak 475 kasus, sedangkan target kesembuhannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan cakupan kesembuhannya hanya 86,7%. Di 2010 terdapat 608 kasus dengan target kesembuhan yang sama dengan tahun sebelumnya dan cakupan kesembuhannya hanya 91,39%. Dan yang di 2011 terdapat sebanyak 633 kasus dengan cakupan kesembuhan sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan cakupan kesembuhannya tidak diketahui karena dihitung di akhir pengobatan tahun 2012. Nah, ini adalah data HIV/AIDS dan IMS pada tahun 2007 sampai 2011. Terdapat penderita HIV/AIDS pada tahun 2007 sebanyak 33 kasus, sedangkan target penderita yang ditangani dan cakupan penderita yang ditangani sebanyak 100%. Pada tahun 2008, jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 35 kasus, sedangkan target penderita yang ditangani dan cakupannya sama seperti tahun sebelumnya. Pada 2009 terdapat 41 kasus penderita HIV/AIDS, cakupan penderita dan target penderita sama juga seperti tahun sebelumnya. Pada 2010 terdapat 36 kasus penderita HIV/AIDS, target penderita yang ditangani dan cakupan penderita yang ditangani sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%. Dan
pada tahun 2011 terdapat 23 kasus. Penderita HIV/AIDS, target penderita yang ditangani dan cakupan penderita yang ditangani sama, yaitu 100%. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 sampai 2011 ini mengalami kenaikan dan akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu kasus ISPA. Pada tahun 2011 terdapat 34 kasus pneumonia adalah penderita balita. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu terdapat 191 kasus pneumonia menyerang balita. Dan yang terakhir yaitu kusta. Berdasarkan laporan, terdapat satu penderita kusta yang diobati. Penderita tersebut berada di wilayah Puskesmas Subah. Prevalensi penyakit kusta pada tahun 2011 sebesar 0,00 per 10.000 penduduk, sedangkan angka penemuan kasus baru kusta adalah 0,20 per 100.000 penduduk. Yang kedua yaitu kematian bayi, balita, dan ibu. Yang pertama yaitu angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB, di mana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2002 dan 2003, bahwa AKB tahun 2002 dan 2000 sampai 2003 sebanyak 43,1 per 1000 kelahiran hidup, terdiri dari AKB laki-laki sebanyak 49,15 dan wanita sebanyak 36,87 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan audit maternal perinatal Puskesmas pada tahun 2011, terdapat jumlah kasus kematian bayi yang tercatat sebanyak 85 kasus dari 11.541 kelahiran. Dengan kata lain, terdapat 7,3 kasus kematian neonatal. Yang kedua yaitu angka kematian ibu. Kematian ibu maternal adalah kematian ibu karena kehamilan, melahirkan, atau selama nifas. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2002 dan 2003, AKI Kabupaten Sambas pada tahun 2002 sampai 2003 sebanyak 399,66 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Puskesmas dan rumah sakit pada tahun 2011, jumlah kasus kematian ibu maternal sebanyak 15 orang dari 11.541 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian maternal pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2010, hanya 14 kasus dari 10.516 kelahiran hidup. Yang ketiga yaitu tentang imunisasi dan KIA. Yang pertama yaitu tentang difteri. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang ditandai dengan gejala panas tinggi disertai pseudo membran atau selaput tipis putih keabu-abuan pada tenggorokan yang tak mudah lepas dan mudah berdarah. Penyakit ini seringkali menjadi penyebab kematian pada anak-anak
Namun penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT-1, DPT-2, dan DPT-3. Pada tahun 2011, Puskesmas Sambas tidak mendapat kasus difteri. Dan yang kedua, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, terdiri dari tetanus neonatorium, yaitu tetanus pada bayi, dan tetanus dengan riwayat luka. Pada kasus tetanus neonatorium dapat dicegah dengan upaya pertolongan persalinan yang higienis, ditunjang dengan imunisasi tetanus tozoid pada ibu hamil. Berdasarkan laporan bidang PMK bahwa pada tahun 2011 tidak ada ditemukan kasus tetanus. Selanjutnya yang ketiga yaitu campak. Penyakit campak merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh virus measles yang disebarkan melalui bersin atau batuk dengan gejala awal yaitu demam, bercak kemerahan, batuk pilek, lalu ditimbul ruam di seluruh tubuh. Kematian akibat campak pada umumnya disebabkan komplikasi dengan penyakit lainnya seperti meningitis. Pada tahun 2011, ada 9 kasus campak yang dilaporkan dan tidak ada kematian. Kasus terbanyak di Kecamatan Sambas yaitu sebanyak 5 kasus dan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat merusak hati. Penyebab penyakit tersebut bisa melalui suntikan yang tidak aman dari ibu ke bayi selama proses persalinan dan melalui hubungan seksual. Infeksi pada anak-anak biasanya tidak menimbulkan gejala dan kalaupun ada biasanya adalah gangguan pada perut, lemah dan urin menjadi kuning. Berdasarkan laporan dari PMK, jumlah kasus hepatitis B pada tahun 2011 tidak ada. Dan yang ketiga yaitu pertusis. Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang ditandai dengan gejala batuk beruntun dan disertai tarikan napas yang khas serta disertai muntah. Lama batuk biasanya sampai 1-3 bulan, sehingga sering disebut batuk 100 hari. Serangan batuk lebih sering pada malam hari, dan pada tahun 2011 tidak ada kasus pertusis, demikian pula pada tahun 2010. Dan yang keempat yaitu sanitasi lingkungan dan air bersih. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat data pembangunan terkait sanitasi lingkungan dan air bersih. Terdapat data bahwa pada tahun 2007 ada 7,3% pembangunan dan 4,62% terkait air bersih, dan pada tahun 2008 terdapat 8,23% pembangunan dan air bersih sebanyak 4,7%. Pada tahun 2009 terdapat 9,58% terkait pembangunan dan 5,87% terkait air bersih. Pada tahun 2010 terdapat 8,75% terkait pembangunan dan air bersih sebanyak 8,3%. Pada tahun 2011 sebanyak 11,4% terkait pembangunan dan air bersih sebanyak 7,5%. Dan yang terakhir yaitu tentang gizi kesehatan masyarakat. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik
yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk dalam tubuh dan utilitasnya. Nah, di sini terdapat data status gizi balita pada tahun 2007 sampai 2011. Nah, pada kategori gizi lebih, pada tahun 2007 sebanyak 1,9%, pada tahun 2008 sebanyak 1,83%, dan pada tahun 2009 sebanyak 1,98%, dan pada tahun 2010 sebanyak 20,56% dan mengalami peningkatan cukup signifikan, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat jauh. Selanjutnya kategori gizi balita baik, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 72,76%, dan pada tahun 2008 sebanyak 70,77%, dan pada tahun 2009 sebanyak 72,12%, pada tahun 2010 74,45%, dan pada tahun 2011 sebanyak 77,74%, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kategori gizi kurang, itu pada tahun 2007 sebanyak 20,66%, dan pada tahun 2008 yaitu sebanyak 22,41%, pada tahun 2009 yaitu 21,55%, pada tahun 2010 yaitu sebanyak 4,59%, dan pada tahun 2011 sebanyak 16,6%. Selanjutnya pada kategori gizi buruk, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 4,69%, pada tahun 2008 yaitu sebanyak 4,99%, dan pada tahun 2009 sebanyak 4,4%, dan pada tahun 2010 menurun cukup drastis yaitu sebanyak 0,4%, dan pada tahun 2011 kembali meningkat sebanyak 3,63%. Dan di kategori CAP total, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 23,35%, dan pada tahun 2008 yaitu sebanyak 27,46%, di 2009 yaitu sebanyak 25,95%, dan di tahun 2011 sebanyak 26,3%, dan di 2011 sebanyak 25,73%. Sekian penjelasan dari saya tentang kesehatan di puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.